Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak Indonesia dengan Pondok Media. Kali ini Pondok Media akan membahas soal-soal tentang penilaian tengah semester kelas 5, penilaian tengah semester 1. Baiklah, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan mana? A. Pohon beringin, B. Kepala badai, C. Padi dan kapas, D. Tali rantai. Untuk sila kelima tentunya adalah anak-anak padi dan kapas. Oke, ya. Kemudian soal nomor 2, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, tentunya yang ada hubungannya dengan agama. Jelas jelas ini ya, mudah. Masih soal mudah ini ya. Nah, nomor 3, tidak memaksakan kehendak pada orang lain merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila. Sila keberapa? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kamu harus ikut saya begini, tanpa ada musyawarah, tanpa ada dengar pendapat. Itu sila keempat, ada hubungannya dengan musyawarah. Kemudian selanjutnya nomor 4, sikap dan kepribadian bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila sebagai kekuatan negara, lambang negara, dasar negara, ketahanan negara, sebagai dasar negara, sebagai dasar penataan kehidupan bernegara. Maka dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan yang nomor 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila mudah sekali ini ya, sila kedua. Kemudian cinta tanah air merupakan pengamalan Pancasila, sila keberapa? Nah, ini di pilihannya, optionnya adalah bunyi silanya. Maka sila untuk cinta tanah airnya adalah pengamalan Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Mudah ya ini ya. Kemudian sikap positif yang tidak terkandung dalam sila kelima, yang tidak terkandung, ada kata-kata tidak. Maka di sini yang tidak terkandung. Berarti kalau menghargai hasil karya orang lain itu terkandung dalam bersasul-sasul, terkandung dalam sila kelima. Melaksanakan hidup sederhana juga tidak boros, maksudnya kan. Nah, tidak boros itu pengamalan sila kelima. Menerapkan keadilan pada sesama ya. Beribadah sesuai dengan agama ini sila ke-1 atau sila pertama, berarti isinya adalah ini ya. Nah, ini bukan isinya adalah yang ini. Nah, isinya adalah ini. Lanjutnya, melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan kewajiban negara yang berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kalau ketiga ini persatuan, keempat musyawarah, kelima kedua ini kemanusiaan. Nah, kemungkinan besar adalah kelima keadilan sosial. Maka negara harus melindungi rakyatnya, harus adil kepada rakyatnya. Kita lanjut nomor 9. Merusak sarana dan prasarana sekolah. Merusak sarana saja, maaf. Merusak sarana sekolah termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima. Mengapa kok sila kelima? Karena sesuai dengan butir-butir keempat. Kalau zaman dulu ada butir-butir keempat ya. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kewajiban di sekolah apa? Nah, di antaranya adalah menjaga sarana sekolah. Baik.
ya. Kemudian bila dalam kehidupan bermasyarakat, nomor 10, kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Ini tentunya tentang kemanusiaan, sudah jelas. Pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, perilaku yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia, yang ada hubungannya dengan persatuan dan kesatuan manusia. Menghormati adat dan budaya kebudayaan suku lain, apakah ini akan menimbulkan persatuan dan kesatuan? Iya, jelas, berarti isinya ini. Yang lain tentunya ini sila kelima, ya. Korban bencana alam sila kedua. Kalau berkata jujur, berkata jujur atau berkata jujur, berani berkata jujur. Ini jujur dalam hal apa? Nanti sesuai dengan sila-sila yang isinya tentang kejujuran apa, ya. Kemudian yang nomor 12, perilaku boros bertentangan, tadi sudah ya, sila ke-5, bertentangan ya, boros, kita harus simak. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah adalah bermalas-malasan. Tidak sesuai, berarti ini tidak. Kemudian bermain bersama adik, sesuai ya. Makan bersama keluarga, iya. Membantu orang tua, iya. Berarti yang tidak sesuai ya ini, ya. Berarti ini isinya. Kemudian gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, nah ini sudah masuk ke MUPEL Bahasa Indonesia, disebut. Nah, jelas ini ya, ide pokok. Oke, kita lanjut. Rangkaian dari beberapa kalimat yang memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas disebut, sudah jelas apa Nana? Paragraf. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf dinamakan paragraf. Ayo, ada induktif, deduktif, campuran. Ini paragraf naratif, ini paragraf ya. Mana yang betul? Di akhir paragraf induktif. Kalau yang deduktif di awal paragraf. Nah, kalau campuran ya, di awal ada kalimat utamanya, di akhir juga ada. Untuk mengingat-ingat biar mudah, di awal dengan di akhir. Huruf I dengan huruf D dulu mana? Dulu huruf D, berarti ini di awal. Nah, yang I akhir berarti di akhir. Di dulu huruf D awal akhir. Itu aja untuk nomor mudah mengingat-ingat. Kemudian yang nomor 17. Berikut ini yang bukan termasuk cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf yang benar adalah, apakah kita harus menjaga keseluruhan, membaca keseluruhan teks isi bacaan? Ya, betul. Harus memahami isi teks seluruh bacaan? Ya, betul. Apakah kita hanya membaca sekilas saja untuk menemukan ide pokok? Nah, ini salah. Kemudian mencari kalimat pengembangnya, ya, supaya kita juga tahu kalimat utamanya. Maka isinya adalah ini, pertanyaannya adalah yang bukan termasuk. Kemudian lanjutnya nomor 18. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi murah. Nah, bla bla bla, kita lanjut pertanyaannya saja biar cepat ya. Ide pokok paragraf tersebut adalah mana? Bersepeda merupakan kegiatan yang betul ini menyenangkan sekaligus menyehatkan. Betul ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tentunya nanti di kalimat pengembangnya atau kalimat penjelas bisa dijelaskan bersepeda itu apa. Kegiatan menyenangkan bersepeda itu apa? Kegiatan bersepeda kok menyehatkan itu bagaimana? Itu kan nanti dijelaskan di kalimat pengembang. Ya.
Kita lihat lanjutkan nomor 19. Pada paragraf di atas, ide pokok ditunjukkan pada kalimat pertama yang mana tadi? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalimat pertama tadi kan sudah jelas ya, kalimat pertama ya. Ini ya, kalimat pertama. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 20. Nah, ini ada 2 paragraf. Salah satu pengamalan penilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah gotong royong. Nah, kalau kita lihat ini sudah tentu kalimat utama sampai titik. Ini kalimat utama. Dan yang kedua, prinsip dalam gotong royong adalah tidak ada perbedaan. Nah, ini kalimat utamanya. Dan kita lanjut. Pernyataan berikut nomor 20 merupakan kalimat pengembang pada paragraf pertama. Berarti yang tidak kalimat utama, yang merupakan kalimat pengembangnya. Kalimat utamanya tadi apa? Salah satu pengamalan nilai-nilai. Nah, ini gotong royong merupakan kerjasama. Ini yang ada dalam kalimat dalam paragraf ini. Jangan sampai keluar dari paragraf ini. Kalimatnya coba kita lihat. Gotong royong merupakan kerjasama, melakukan hal bersama-sama, memeras keringat bersama, dan berjuang saling bantu membantu. Ada nggak di sini? Gotong royong merupakan salah satu kerjasama. Tidak, berarti ini tidak ya, tidak ada di paragraf tadi. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama yang bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama yang bertujuan agar terciptanya suasana kekeluargaan. Nah, ini ada di kalimat utamanya. Ini berarti kalimat penjelas, ini menjelaskan tentang gotong royong. Berarti isinya ini. Apakah yang lain nanti ada? Tidak. Prinsip dalam gotong royong adalah tiada perbedaan. Ini ada pada paragraf kedua malah, ya, berarti jelas tidak. Kemudian yang D, gotong royong dilakukan untuk mencapai tujuan tanpa mempedulikan. Nah, ini jelas malah tidak sesuai dengan isi kedua paragraf. Jadi isinya adalah D. Lanjut, ide pokok paragraf pertama. Nah, tadi sudah ketemu ya, ide pokoknya salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mana kita lihat. Nah, salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan masyarakat adalah gotong royong. Isinya ini mudah ya anak-anak. Oke, dilanjut ke soal 22. Kalimat utama paragraf kedua adalah, nah, kalimat utama paragraf kedua tadi saya sudah ketemunya. Prinsip dalam gotong royong adalah tidak ada perbedaan. Berarti isinya sudah jelas. Ya, udah ya. Kita lanjutkan. Berikut ini langkah-langkah dalam mengembangkan paragraf dari ide pokok kecuali. Ini ada kata-kata kecuali, itu berarti yang bukan. Ya. Kalimat-kalimat utama, membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok. Betul nggak? Dalam membuat paragraf, pengembangan paragraf kita mencari ide pokok dulu, terus kita buat kalimat utama langkah pertama dari ide pokok tadi. Betul. Ini ada berarti. Apakah yang B memisahkan antara kalimat utama dengan kalimat pendukung? Bukan dipisahkan, tapi malah digabung. Ini jelas salah. Ya, berarti kecuali ya ini isinya, karena kecuali. Ya, berarti yang benar ini mesti benar. Menyusun kalimat utama dan kalimat pendukung menjadi paragraf yang padu. Betul. Membuat kalimat pengembang. Langkahnya urutannya sebenarnya ini. Membuat kalimat utama, membuat kalimat pengembang, baru menyusun kalimat utama dan kalimat pendukung atau pengembang menjadi paragraf yang padu. Baik. Dan selanjutnya ini ada bacaan paragraf lagi, satu paragraf. Ya. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas tersebut membedakan identitas bangsa kita dengan negara lain. Nah, musyawarah merupakan ciri khas. Langsung saja kita
cari kalimat utamanya, mungkin nanti ditanyakan ya. Nanti mesti kalimat pengembangnya itu tentang musyawarah, tentang ciri khas bangsa Indonesia, dijelaskan itu nanti ya. Ciri khas tersebut membedakan identitas bangsa kita dengan negara lain, itu ciri khasnya. Musyawarah merupakan ciri khas, dan ini kan menjelaskan musyawarah. Nah, dalam mengembangkan sebuah paragraf berdasarkan kalimat utamanya ya seperti itu, kita dijelaskan, dijabarkan kata-kata yang ada di dalam kalimat utama ini. Kita lihat ide pokoknya, kan ditanyakan ide pokok. Nah, kalau sudah ketemu ini kan tinggal mencari jawabannya. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nah ini kan sudah ketemu isinya, sudah kan? Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 25. Kalimat penjelas dari paragraf di atas berarti kalimat selain kalimat utama tadi sebagai kalimat penjelas. Nah ini sudah jelas, yang panjang kelihatannya karena ada musyawarah di Indonesia. Ciri-ciri bangsa ini kan nggak mungkin ya. Berarti ini. Oke, selesai untuk PPKN dan bahasa Indonesia pilihan. Coba sekarang yang isiannya ini ya, yang isiannya gambar pohon beringin melambangkan sila Pancasila, sila ke berapa? Ke-3, dengan akarnya yang kuat, itu lambang persatuan yang kokoh. Saling mencintai sesama manusia nomor 27 merupakan pengamalan Pancasila yang berbunyi. Nah, kalau ada pertanyaan begini jangan dijawab silanya keberapa, tapi yang ditanyakan adalah berbunyi, berarti bunyi sila itu. Sila keberapa mencintai sesama manusia ini? Sila kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tidak usah saya tulis ya, susah menulis pakai mouse di sini ya. Dan warga masyarakat bersama membangun pos ronda. Warga masyarakat telah mengembangkan semangat ya, kalau bersama-sama mengembangkan semangat gotong royong. Sila kelima Pancasila berbunyi ya, mudah kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, aktivitas di sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat. Contohnya apa? Yang ada musyawarah, pengambilan keputusan, pemilihan ketua kelas ya. Dan ide pokok dijelaskan oleh beberapa kalimat. Ide pokok dijelaskan oleh beberapa kalimat titik-titik. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Lanjutnya, langkah pertama dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf adalah membuat kalimat yang berdasarkan ide pokok. Membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal tadi, in apa D yang pertama, yang di awal. I dengan D dulu mana? Dulu D, berarti apa tadi? Deduktif. Guru menemukan ide pokok paragraf harus membaca. Maaf baca guru maksudnya. Guna menemukan ide pokok paragraf harus membaca secara seksama. Gagasan utama disebut ide pokok sama ini ya. Gagasan utama juga dinamakan ide pokok. Oke. Demikian untuk soal yang bahasa Indonesia dengan PPKN. Kita lanjut aja untuk soal IPA, IPS dan SPDB. Baik ya. Agak cepat biar waktunya tidak terlalu lama. Berpindah atau perubahan posisi disebut, nah ini belum aktif pensilnya, aktifkan dulu ya. Berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian disebut bergerak. Paham ya? Kemudian mudah ini masih. Sekarang ini agak sulit sedikit.
tapi sebenarnya mudah ya. Perhatikan tabel berikut ini di bawah ini. Nomor, golongan hewan. Yang ditanyakan langsung saja kalau ada ini ya. Biar kita tahu yang ditanyakan itu tentang apa. Ada tabel. Hewan vertebrata. Vertebrata itu artinya bertulang belakang. Ditunjukkan oleh nomor berapa yang betul. Pisces itu apa? Ikan. Bertulang belakang? Iya. Amfibi? Iya. Mamalia juga? Iya. Sekarang yang protozoa. Protozoa itu hewan bersel satu, jelas tidak ada tulang belakangnya, berarti sudah salah. Ya. Kemudian farmas itu bangsa cacing, jelas itu juga tidak. Ya. Amfibi itu kata, punya tulang belakang. Reptil juga punya buaya, cadel. Aves itu ikan juga punya. Antropoda itu apa? Hewan berbuku-buku, contohnya apa? Laba-laba, semut, kupu-kupu. Ini tidak bertulang belakang, berarti ini jelas salah. Apalagi ditambah ada vermes juga, tadi apa? Cacing ya, juga salah. Nah, berarti ini tidak. Nah, nomor 3 Pisces ya, tadi sudah ikan. Mamalia betul. F apa? Burung ya, betul. Reptil ya, betul. Amfibi ya, betul. Berarti ini jawabnya ya. Ini ya 3C ya. Nah, ini paham ya anak-anak ya. Nah, ini jelas tidak kan? Ada antropoda, protozoa, tadi kan sudah tidak. Kita lanjutkan nomor 3. Hewan yang memiliki alat gerak berupa sirip, jelas sudah kan? Ikan. Salah satu fungsi rangka bagi tubuh melindungi otot, melekatkan otot, betul. Malah melindungi salah, menggerakkan otot. Nah, justru otot yang menggerakkan rangka, menggerakkan tulang. Dan membentuk daging juga salah, memberi bentuk tubuh ya. Betul jawabannya. Lanjut, perhatikan tabel di bawah ini. Tulang belakang, tulang pelipis. Pertanyaannya langsung, penyusun rangka badan. Nah, rangka badan itu ada yang rangka yang ada di badan kita bagian di bawah kepala. Nah, kalau yang tangan dan kaki itu sudah rangka anggota gerak. Tangan itu anggota gerak atas, kaki anggota gerak bawah. Sekarang tinggal yang badan yang mana? Tulang belakang? Ya betul. Pelipis ini tidak, ini tulang tengkorak ini ya. Masuk tulang betis. Betis di mana? Di kaki. Berarti ini tidak, ini termasuk tulang anggota gerak bawah ya. Ini tulang rusuk, iya ada di bagian dada. Kemudian tulang dada, iya. Berarti yang betul adalah 145. Loh, tidak ada. Berarti ini salah, optionnya salah. Ya, seharusnya ada 145. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan aja. Dan yang nomor 6, perhatikan beberapa ciri otot berikut, intinya di tengah. Langsung saja pertanyaannya ya, biar kita tidak usah membaca ini, langsung tahu pertanyaannya, langsung tahu nanti jawabannya nanti yang mana. Oke, pertanyaan adalah ciri otot lurik. Nah, ciri otot lurik. Otot lurik atau otot polos itu otot-otot yang intinya, nah ini kita langsung ke pernyataannya aja. Intinya di tengah ya. Otot polos itu seperti otot usus, otot paru-paru, itu otot polos. Ini di tengah ya. Melekat pada rangka, tidak berarti. Yang ditanya otot lurik, oh iya otot lurik, berarti ya ini berarti tidak, ini ciri otot polos. Maaf, salah tadi. Yang saya kira otot polos, yang dicari otot lurik, yang dicari berarti ini ya. Tidak mudah lelah, ini ciri otot polos, salah berarti ya. Termasuk otot sadar.
mensadarakan perintah. Berarti yang isinya adalah 2 dan 4. Mana 2 dan 4? Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan dinamakan, masih ingat gak? Ada fraktura, ada fisura. Yang di sini hanya ada fisura, maka jawabnya ini. Kalau fraktura itu patah, fisura retak, ya. Tapi yang ditanyakan hanya betul ya, keretakan ya. Keretakan. Kemudian yang ke-8, kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani adalah ini ya, berarti ya, tetani ini kata pembina tetanus. Mudahnya seperti itu. Agar terhindar dari osteoporosis, penyakit porosis tulang, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung, sudah jelas ini ya, kalsium. Sekarang nomor 10, secara astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, semuanya ini. Nah, tinggal bujurnya. Indonesia itu terletak di bujur timur semua, berarti yang betul ya, berarti isinya ini. Kita lihat di nomor 11, dilihat dari letak geografisnya pulau di Indonesia yang berbatasan dengan negara Singapura. Ayo, tahu ya? Pulau Sumatera. Terus nomor 12, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini tentang gunung dan letaknya. Soputan di Kalimantan, betul? Soputan itu di Sulawesi, berarti ini salah. Kemudian yang nomor 2, Kerinci berada di Sumatera. Yang kemarin sering meletus itu, betul ya? Betul. Karena sudah betul, ini yang lain otomatis salah. Tidak usah dibaca juga. Tapi nanti kalau ada yang sama, ada yang benar, berarti yang membuat soal yang sama. Nah, kalau Kelot di mana? Jawa Timur. Bukit Raya di Kalimantan Barat. Nah, berarti isinya ini nomor 2 B. Kita lanjut. Oke. Kondisi geografis Pulau Kalimantan adalah sebagian besar hutan tropis yang kaya akan pohon kayu. Geografis itu hubungannya dengan tempat. Kelihatannya ini bukan tempat, ya. Bukan tempat. Dan banyak daerah yang terjal dan berdikit serta banyak palung laut. Nah, ini tidak. Kemudian sebagian besar wilayah berbentuk aktivitas gunung berapi. Di Kalimantan itu gunung berapi jarang, ya. Dan banyak terdapat daerah rawa dan sungai kecil. Kalimantan itu terkenal dengan pulau 1000 sungai. Nah, tapi ini sungainya kok kecil, padahal juga sana banyak sungai yang besar. Tapi nggak apa-apa. Di sana juga banyak rawa. Berarti di sini adalah. Kemudian ini pulau mana, anak-anak? Pulau Sulawesi. Mana yang masuk dalam, kalau dilihat pilihannya, nah kan suku bangsa ditanyakan. Bugis, Sulawesi enggak? Bugis. Oke, Sulawesi. Mandar? Oke, Sulawesi. Minahasa? Oke, Sulawesi. Toraja? Juga Sulawesi. Oke, berarti pilihannya ini. Ya. Yang lain tidak kita bahas karena sudah betul, ya. Kemudian nomor 15, keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama disebut, kalau waktunya singkat itu namanya cuaca, kalau lama waktunya namanya iklim. Ya, jelas. Ya. Lanjut nomor 16. Hewan di samping merupakan golongan. Nah, di mana ini? Ujung kulon daerah Jawa Barat sana. Sekarang masuk daerah Banten, ya, dulu Jawa Barat. Berarti daerah tipe Asiatis. Karena di sini adalah wilayah Asiatis, ya. Yang tengah itu tipe peralihan, yang timur tipe Australis. Sekarang bandara. Juanda di Jawa Tengah. Pertanyaannya dulu ya, nama bandara dan letaknya yang benar ada 2. Ini berarti 2
2 salah, 2 betul. Juanda di Jawa Tengah salah. Juanda itu di Jawa Timur, Surabaya sana. Ngurah Rai di Bali, iya betul. Ya. Kemudian Supandio daerah mana ya? Kalimantan Barat salah. Husin Sastra Negara itu di mana? Di Bandung, berarti Jawa Barat betul. Berarti jawabannya adalah 2 dan 42 dan 4D. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor 18. Dampak Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dari bidang transportasi. Rentan terjadi konflik kedaerahan, tidak ada hubungannya dengan itu. Memiliki keragaman potensi alam. Dampak negara maritim dan kepulauan, potensi alamnya memang bermacam-macam, tapi dampaknya timbul beraneka ragam kebudayaan. Nah, yang ada hubungannya dengan maritim dan kepulauan adalah jalur strategis laut dan udara. Karena banyak laut, tentunya hubungan dengan pulau yang satu dengan pulau yang lain itu menggunakan laut, selain itu juga menggunakan udara. Kemudian yang nomor 19, kita ke 19, serangkaian gambar yang mengandung cerita disebut gambar ya cerita. Yang kartun, komik, terus kok seri ya. Kartun, komik itu masuk dalam jenis-jenis gambar cerita. Perhatikan hal-hal di bawah ini: komik, cover, ilustrasi, sketsa. Yang termasuk ragam gambar ilustrasi, komik juga, ya. Cover ya. Kok ilustrasi dimasukkan lagi ya? Ini kan gambar ilustrasi, ya. Kemudian sketsa, berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sketsa itu bagian dari menggambar apa? Bagian dari rencana menggambar, langkah-langkah menggambar, ya. Langkah-langkah menggambar, langkah pertama itu membuat sketsa. Kemudian nomor 21, gambar yang memiliki bentuk dan warna sama dengan kenyataan, sudah realis, ya. Kalau kartun itu yang lucu, karikatur bersifat menyindir biasanya. Lanjut nomor 22, perhatikan hal-hal di bawah ini: judul buku, nama penulis, nama penerbit. Pertanyaannya yang terdapat dalam cover buku. Judul ada, nama penulis ada, nama penerbit ada. Karena ini pilihannya hanya 3, nah yang ini alam penerbit itu belum tentu ada, ya. Berarti 1, 2, 3. Kemudian sinopsis buku berada pada bagian sudah jelas, cover belakang. Langkah pertama membuat komik adalah menentukan jelas temanya dulu, ya. Kemudian komik yang berfungsi sebagai sarana pendidikan. Komik edukasi itu artinya pendidikan. Oke, sudah selesai untuk pilihan gandanya. Sekarang yang isiannya, ya. Kita ke isiannya. Hewan digolongkan sebagai vertebrata karena tidak mempunyai, ya, jelas apa, tulang belakang, ya. Dan ciri-ciri memiliki 10 tangan yang bermangkuk penghisap. Tangan-tangan ini berguna untuk, maaf ya membacanya ini tersasul-sasul, cumi-cumi kok ciri-ciri. Cumi-cumi memiliki 10 tangan yang bermangkuk penghisap. Tangan-tangan ini berguna untuk menangkap atau menjerat mangsa, ya. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Hubungan antar tulang membentuk kerangka tubuh. Tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh, antar tulang itu dihubungkan dengan apa? Sendi, ya.
Dan nomor 30, garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Garis apa? Garis lintang, terutama yang tengah itu garis apa? Khatulistiwa. Ya. Negara yang dengan kawasan perairan yang luas disebut negara maritim. Nah, ya kita lanjutkan, masih sedikit. Fauna Indonesia bagian tengah dengan bagian timur dipisahkan oleh garis Weber. Betul ya, Weber ya? Weber. Kalau yang bagian barat dengan bagian tengah garis Wallace. Kemudian pohon kayu putih termasuk dalam persebaran flora bagian mana? Bagian timur ya, Australis kalau faunanya. Bagian yang sangat penting dalam sebuah buku adalah ini apa ini? Yang penting ya isi buku ya. Bagian yang penting, yang sangat penting dalam sebuah ya isi buku. Kalau saya ini menurut saya isi buku. Yang terakhir, komik yang isinya menampilkan suatu yang lucu disebut komik apa ini? Komik kartun. Yang lucu-lucu kan komik kartun. Oke. Itu anak-anak untuk pembahasan soal penilaian tengah semester 1 tema 1 untuk kelas 5. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak ya, daripada hanya main game saja, bermain ke sana kemari ya. Kan walaupun sedikit-sedikit kita belajar. Ada pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, itu anak-anak jangan lupa ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Bisa ditekan tombol notifikasi itu nanti biar kalau ada video terbaru anak-anak dapat notifikasi dari Pondok Media. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.